Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joni dengan NIM A1J1 18034 dan saya berasal dari kelompok 6. Video ini merupakan tugas laporan dari mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia yang diampuh oleh dosen Bapak Mustamin Balumbi, SPD MSI, dan asisten pembimbing Kakisan Muhammad dengan judul praktikum yaitu sistem transportasi. Berikut kita mulai videonya. Berbicara tentang sistem transportasi, maka ada beberapa alat transportasi yang berperan di dalamnya. Misalnya darah. Di dalam tubuh darah beredar dengan bantuan alat peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Fokus kita pada kali ini yaitu tentang jantung. Jantung berbentuk seperti kirana kerucut. Seperti pada gambar kita lihat bentuknya seperti kerucut atau seperti piramida terbalik dengan apeks berada di bawah dan basis berada di atas. Pada basis jantung terdapat aorta. Ini adalah aorta. Batang nadi paruh pembuluh balik atas dan bawah dan pembuluh balik. Jantung sebagai alat pusat sistem kardiovaskuler terletak di sebelah rongga dada atau kafum toraks. Sebelah kiri yang terlindung oleh kosta, tepatnya yaitu pada mediastinum. Adapun fungsi daripada jantung ini yaitu adalah memompa darah ke seluruh tubuh sebagai alat transportasi di dalam tubuh kita yang bertugas membawa nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan oleh organ-organ tubuh, sekaligus mengangkut zat-zat sisa. Kemudian jantung juga ini difiksasi pada tempatnya agar tidak mudah berpindah tempat titik. Menyokong jantung utama adalah paru yang menekan jantung dari samping. Diafragma menyokong dari bawah normal. Kemudian ada yang disebut dengan pembuluh darah yang keluar masuk dari jantung, sehingga jantung ini tidak mudah berpindah. Kemudian jantung juga ini memiliki otot. Adapun otot daripada jantung ini terdiri dari 3, yaitu ada yang disebut dengan perikardium. Ini adalah perikardium. Kemudian ada yang disebut dengan miokardium dan ada yang disebut dengan endokardium. Yang pertama kita akan bahas yaitu endokardium atau yang di luar. Berfungsi sebagai pelindung jantung atau merupakan kantong pembungkus jantung yang terletak di mediastinum minus dan di belakang corpus teni. Ini adalah epikardium yang berada di luar. Yang terdiri dari 2 lapisan fibrosa dan serosa, yaitu lapisan parietal dan visceral. Di antara 2 lapisan jantung ini terdapat lendir sebagai pelicin. Untuk menjaga agar gesekan perikardium ini tidak mengganggu daripada jantung itu sendiri. Kemudian bagian yang kedua daripada jantung ini ada yang disebut dengan miokardium atau berada di bagian tengah. Ini adalah miokardium, berada di bagian tengah. Lapisan otot jantung yang menerima darah dari arteri koronaria. Adapun susunan daripada miokardium ini yaitu yang pertama ada yang disebut dengan otot atria. Hikma motor sangat tipis dan kurang teratur, disusun oleh 2 lapisan. Lapisan dalam mencakup serabut-serabut berbentuk lingkaran dan lapisan luar mencakup kedua atria. Kemudian yang kedua, otot ventrikuler membentuk bilik jantung dimulai dari cincin anterior ventrikular sampai ke apeks jantung. Kemudian yang ketiga, otot atrioventrikuler yang merupakan dinding pemisah antara serambi dan bilik atau antara atrium dan ventrikel.
Dan bagian yang ketiga daripada jantung ini adalah bagian dalam atau endokardium. Ini adalah endokardium atau bagian dalam daripada jantung. Dinding dalam antrium yang diliputi oleh membran yang mengilat yang terdiri dari jaringan endotel dan atau selaput lender endokardium kecuali auricula dan bagian depan sinus vena cava. Adapun ruang daripada jantung ini yaitu jantung ini terdiri dari 4 ruang, yaitu yang pertama ada yang disebut dengan atrium dextra atau serambi kanan. Ini adalah atrium kanan atau yang biasa disebut dengan dextra, atrium dextra, itu serambi kanan. Serambi ini terdiri dari rongga utama dan rongga auricula di luar rumah bagian dalamnya, membentuk suatu rigi atau crista terminalis. Yang kedua ada ventricle dextra atau bilik kanan. Ini adalah bilik kanan. Berhubungan dengan atrium kanan melalui ostium atrium ventricle dextrum dan dengan tractus pulmonalis melalui ostium pulmonalis. Dinding ventricle kanan jauh lebih tebal dari atrium kanan. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan atrium sinistra atau serambi kiri. Ini ya. Dia ini berhubungan dengan atrium sinistra melalui ostium atrioventricular sinistra dan dengan aorta melalui aorta yang terdiri dari vulva mitralis dan vulva semilunaris aorta. Seperti kita lihat pada gambar yang saya paparkan ini. Di dalam jantung juga terdapat vena cava atau superior dan terdapat vena cava superior dan vena cava inferior yang berfungsi mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Arteri pulmonalis membawa darah dari ventricle dextra masuk ke paru-paru atau pulmo. Vena pulmonalis membawa darah dari paru-paru masuk ke atrium sinistra, merupakan pembuluh darah terbesar yang berfungsi membawa darah dari ventricle sinistra dan aorta yang terdapat di sebelah katup vulva semilunaris aorta. Demikianlah video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.